Estimasi sumber daya nikel. Yang pertama, dalam melakukan estimasi sumber daya nikel, kita harus mempersiapkan datanya dan juga folder-foldernya. Seperti saya ini, saya membuat folder yaitu database, web model, data mine, domain 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 geologi, komposit, geostatistik, estimasi, kemudian report, dan weaver. Folder-folder ini menyesuaikan kebutuhan. Yang pertama, untuk membuat database, yaitu pertama kita klik database, open new, kemudian beri nama untuk database-nya, kemudian ini di apply saja, apply lagi, dan ini ditambahkan field geologi dan assay karena kita memiliki 4 data, yaitu data assay, kolar, geologi, dan survei. Karena pada Surupak ini sudah mencantumkan kolar dan survei dan belum ada tabel geologi dan assay, kita tambahkan saja. Kemudian ini apply. Nah, ini pada kolom kolar kita tambahkan sesuai dengan apa yang ada di Excel kita. Seperti di tabel kolar, itu ada hole ID, XYZ, depth, spasi, blok, dan subblok. Nah, ini kita sesuaikan. Ada blok yang kita tambahkan itu ada spasi, blok, dan subblok. Dan kalau yang lainnya sudah ada seperti hole ID, max depth, XYZ. Kemudian di tabel field selanjutnya, survei, sama kita sesuaikan dengan data yang kita punya. Kita buka data kita. Itu ada hole ID, depth, deep, azimuth, spasi, blok, dan subblok. Nah, ini kita sesuaikan lagi pada software Surupak, yaitu ada hole ID, depth, dan deep, terus azimuth. Yang belum ada berarti spasi, yang belum ada itu spasi, blok, dan subblok. Nah, ini kita tambahkan lagi. Kemudian lanjut ke field selanjutnya, yaitu geologi. Kita lihat data geologi yang kita punya itu apa saja. Nah, geologi itu ada hole ID, depth from, depth to, tick, zona, spasi, blok, dan subblok. Ini kita masukkan juga. Karena di field ini belum ada untuk zona, tick yang jelas, tick, zona, spasi, blok, dan subblok. Nah, ini kita tambahkan dari awal. Tick itu ada atau interval ya, interval geologi, zona, spasi, blok, dan subblok. Sudah, kita lanjut ke field selanjutnya, yaitu field assay. Field assay ini lumayan banyak, ada dari deep from, deep to, tick, formula, zona, NI, FE, SU2, MgO, CaO, CO, L2O3. Nah, field yang ada di Excel ini kita masukkan, kita tambahkan, kita sesuaikan pada software Surupak. Nah, untuk kadar unsur-unsurnya belum ada, jadi kita tambahkan manual. Caranya itu ya tadi, di add, karena saya sudah pernah menambahkan, jadi ini contohnya. Ada interval geologi, NI, FE, CO2, MgO, dan seterusnya sampai field selanjutnya. Pokoknya yang kita masukkan ke dalam sini itu kita korelasikan dengan data yang kita punya. Kemudian di apply aja. Terus untuk input datanya itu, untuk memasukkan datanya itu ada caranya itu import data. Kemudian ini di apply aja, samakan namanya. Terus ini disesuaikan dengan data yang kita punya, kan ada data polar, survei, assay, dan geologi. Kemudian di apply. Nah, ini disesuaikan field-fieldnya sesuai Excel tadi. Misal di hole ID di polar itu pada field berapa, hole ID pada field 1. Lebih mudah seperti ini.
Nah, untuk menyocokkannya. Ini Color, TOEFL ID, pokoknya disesuaikan fieldnya ini sampai di format selanjutnya, yaitu di survei, assay, dan juga geologi. Ini dicocokkan saja. Nah, kalau sudah, nanti tinggal import masing-masing ini datanya. Yang pertama kita harus di set as directory dulu ya, untuk data kita disimpan di mana, supaya waktu import kita tinggal memasukkan datanya. Nah, ini disesuaikan tabel Color, kemudian survei, assay, geologi, disesuaikan dengan format tadi. Karena di sini saya sudah punya ininya, sudah. Setelah itu kita membuat blok model. Nah, blok model ini tahapannya yaitu kita ke tab blok model terus new, terus beri nama blok model lah, misalnya BN, PBP, apply. Kemudian ini untuk eh, untuk parameter ini di sini koordinatnya itu kita berpacu pada data topo. Nah, ini tinggal masukin data toponya aja. Sudah, ini tidak ada yang perlu diganti karena sudah menyesuaikan data topo. Nah, mungkin untuk di case-case lain ini untuk elevasi minimumnya kalau bisa yang paling rendah lah. Karena kan kita eh, data bor itu eh, ngebor dari ke permukaan sampai ke bawah permukaan. Nah, ini untuk size bloknya ini kita mengikuti estimator sebelumnya dengan menggunakan eh, size 12,5 untuk Y dan 12,5 untuk Z, X, dan untuk tingginya Z itu atau tingginya itu 2. Nah, dan untuk subbloknya kita pakai yang standar. Setelah itu minimum blok size-nya kita pakai 6,25, 6,25, 1. Ini parameter ini mengikuti dari estimator sebelumnya. Kemudian ini di-apply saja, baru kita memasukkan atributnya dengan cara klik tab blok model, terus atribut, terus new. Nah, ini karena saya sudah pernah memasukkan atributnya, ini atribut yang kita perlukan. Seperti yang kita cocokkan dengan data asli yang kita punya, atau apa yang mau kita analisis di sini. Di sini ada zona, kemudian ada density, Ni, Fe, unsur-unsur pada nickel laterite, kemudian mungkin yang lain-lainnya ini opsi saja, opsional, seperti resource classification, or product, or type. Nah, yang penting lagi ini, ketiga ini, PP ini adalah percentage, yang dimana kalau blok model itu kan dia keluar, ada sisi keluar dari data toponya. Seperti ini misalnya.
tampilkan dulu blok modelnya. Nah, ini kan ada data yang keluar, ada blok-blok yang keluar. Nah, ini untuk membuang di apa area-area yang sini. Cara memasukkan percentage itu. Nah, kalau misalnya blok model sudah jadi, yang perlu dilakukan lagi yaitu membuat ini percentage yang tadi. Caranya itu klik blok model, kemudian estimasi, partial percentage, kemudian ini kita pakai DTM, terus atributnya untuk batas atas itu kita memakai pptop, kemudian untuk precisionnya kita pakai di 3 aja karena precision ini eh, kayak memecah dalam blok di dalam blok lagi gitu. Nah, ini masukkan file ya, misalnya untuk batas atas kita pakai topo topo surface. Nah, ini dimasukkan saja, nanti sudah dimasukkan kemudian di apply untuk batas atas. Kemudian sorry, ini buff-nya itu berarti kan dia menilai yang di atas dari file DTM ini. Jadi kalau ini yang dicetak berarti dia menilai area di atas file ini. Misalnya di sini file topo, berarti dia menilai ini atas topo ini. Kalau kalau not above ini di uncheck itu menilai di bawah, misalnya batas bawahnya itu saprolit atau bedrock, berarti di bawah area bedrock itu. Misalnya ada topo, ada batas bawah di bawah sini, dia membuang nilai-nilai yang ada di atas sini. Sudah untuk percentage sudah selesai. Kemudian data-data tadi, yang seperti database ini, kita lanjut ke tab data mine. Data mine ini kita gunakan untuk membuat model geologinya. Dengan caranya itu yang pertama klik sample analysis, kemudian define hole, dan ini masukin data-datanya seperti tadi. Nah, pada tabel Collar itu nanti misalnya kita masukkan data Collar. Nah, ini disesuaikan field-fieldnya ini. Misalnya hole name ini hole ID, isting itu X, mapping itu Y, elevation itu Z, length itu di kedalaman, dan ini nggak usah di uncheck. Ya, tidak usah dipakai. Jadi kita pilih absen di apa tabel ini. Kemudian di OK. Begitu juga di data selanjutnya, misalnya data survei. Data survei sama cara memasukkannya, sesuaikan dengan fieldnya. Ini misalnya hole name ini hole ID, depth ini kedalaman, azimuth, kemudian inclination to deep, terus di OK. Begitu pun tabel selanjutnya, seperti ASI. ASI ini kita ini pilih field ASI, kemudian disesuaikan hole name ini apa, hole ID, kemudian spesifik gravity ini kita tidak pakai, kita absenkan saja. Di sini NI, sesuaikan ya, sesuai urutan di tabel Excel ya. FE, SO2, ini FE, CO2, MgO, CaO, CO, CR2, AL2O3, MnO. Nah, sampai stop di sini aja. Nah, ini sisanya kita absen. Sampai bawah kita absen, ini tidak digunakan. Kemudian di OK. Begitupun juga selanjutnya untuk tabel geologi. Ini pilih litologi, kemudian disesuaikan hole name, ini hole ID, deep rock, deep 2, litologi di zona, kemudian di description ini kita absenkan saja, kemudian di OK. Kalau sudah di OK, setelah di OK nanti divalidasi datanya. Bila ada error atau apa nanti muncul di sini. Kalau ini kan no error semua nih. Kemudian dibuat data hole. Nah, ini create static drill hole. Kemudian OK, jika sudah, kemudian kita sekalian untuk ke tahap selanjutnya, kita ke tahap selanjutnya itu kan komposit. Ini kan domain geologi menjadi satu lah.
kemudian ke komposit. Nah, cara buat komposit itu ke komposit, kita pilihin downhole. Kita pilihin downhole, database, komposit, downhole. Kemudian ini kita masukkan apa aja nilai yang mau kita komposit. Nah, pilih juga nama kompositnya. Ini komposit length ini yang dimaksud di mana nah, untuk komposit length ini sesuaikan dengan AC-nya. Maksudnya ketebalan sampelnya. Kalau misalnya punya data AC-nya yang sampel lebih dari 1 meter, ya ini nanti diganti saja. Cuma pada kasus nikel ini biasanya menggunakan komposit length-nya 1 meter. Satu ini artinya 1 meter. Kemudian ini minimum sampel ya. Minimum sampel itu misalnya kita menemukan sampel di bawah 1, misalnya 40 meter, 40 cm, sorry. Berarti di sini 60, ini kan dalam satuan persen, minimum percent of sample to be included. Ini berarti 60% dari 1 meter. Kalau 60% dari 1 meter, berarti sampel yang masuk itu 60 cm ke atas. Nah, kalau misalnya kita masukkan 60, berarti di sini sampel yang tebal yang 40 cm itu nggak masuk, nggak terkomposit. Dia hanya satu langsung gini, langsung terkomposit yang 6, yang 60 cm ke atas saja. Jadi komposit ini hilang, kemudian langsung ke drop 1 meter seperti itu, menjadi satu komposit. Nah, terus kalau sudah ini di apply saja. Kemudian kita ini tabel fieldnya ini kita pilih tabel assign, kemudian zona, terus spesifikasinya ini untuk zonasinya. Misalnya di data assign-nya kita membuat komposit di limonit. Nah, ini diketik lim saja, sesuaikan dengan data assign-nya. Kemudian di OK. Nah, untuk menentukan nilai minimum percent of sample to be included ini, kami membuat standarnya yaitu dengan cara membuat tabel histogram. Tabel histogram di data map dengan pilih drill hole, kemudian dipilih ketebalan ini zona, kemudian di apply, ini dicentang semua saja, apply. Nah, ini dipilih yang tick. Nah, persentil yang paling rendah itu yang kita pilih, misal di zona bedrock nih, persentil yang paling tinggi sebelum 1, misalnya seperti ini ya, 4, 6. Nah, yang kita pilih yang 6 ini. Begitupun juga di zonasi lainnya. Sudah, jika komposit sudah jadi, terus kita masuk ke geostatistik. Nah, sebelum dari geostatistik tadi domain geologi belum selesai. Kita ke domain geologi. Tadi kan ini sudah dibuat, sudah di set. Itu kita langsung klik pen dan pilih drill hole. Nah, ini pilih zona. Nah, kita membuat zonasi dari apa dulu nih? Misal dari bedrock kah, saprolit kah, limonit kah, terserah. Nah, misalnya kita buat dari limonit, dari lapisan atas. Dari lapisan atas. Yang kita masukkan pertama, yang kita atur parameter pertama kali yaitu boundary. Nah, ini karena kita jarak spasi bornya itu 50, jadi kita untuk mengextend ke luarnya itu setengah dari jarak titik bor terdekat kalau untuk kami ya. Nah, ini diganti jadi 25. Jika sudah, ini segmen lengthnya beres.
biarkan saja karena segmen length ini sudah terotomatis terangkum atau terdetek secara sistem untuk jarak-jarak yang lengket, jarak-jarak segmennya. Ini biarkan saja, jadi yang diganti hanya ini 25 meter. Kemudian di compute, nah kita pilih dulu kalau hanging wall ini untuk bagian atas, batas atas. Misalnya hanging wall ini adalah top 5 unit dan foot wall ini bottom 5 unit. Nah, nanti dibuat seperti itu di semua zona lim, sub, dan BRK. Setelah domain jadi, nah jadi wireframe di datamine. Ini kita save aja, save as, kemudian di klik OK. Nah, ini kita simpen di file di mana tadi di datamine kan. Kita save. Kalau sudah, nanti setelah itu masuk ke geostatistik. Sorry. Dari wireframe tadi kita ekspor ke DTM di Slowpack-nya. Cara ekspornya itu di convert, kemudian pilih Slowpack DTM. Nah, save mau ditaruh di mana. Biasanya saya langsung klik di ini domain, terus set as directory, terus di convert karena otomatis ke save di domain geologi ini. Setelah itu ke tahap selanjutnya yaitu geostatistik. Di geostatistik ini yang kita perlu itu data komposit tiap player ya. Nah, ini ada komposit lim dan lim sub. Nah, pertama itu kita masukin, nanti saya jelaskan kenapa harus di-cut dan tidak ya. Lim, limo, dan BRK. Nah, ini jadi kita buka di software Snowden, kita masukkan datanya dengan cara add data, point surfak, terus kita pilih dari kompositnya. Tadi di mana di TBP. Nah, ini kita pilih di aplikasi di folder geostatistik, kita masukkan kompositnya. Sudah masuk. Nah, ini histogram untuk any BRK-nya dan ini limnya. Dan ini saprolitnya. Nah, untuk top cut tadi, top cut tuh dilihat dari eh, ada outlier atau tidak di sini. Nah, ini kan tidak ada outlier nih untuk di atasnya. Masih tidak ada yang bolong gitu. Maksudnya secara konstan rapi untuk histogramnya. Nah, kenapa tadi ada lim cut? Karena di lim cut di sini, nah ini nih, ini harus di top cut di sini. Di sini tuh seperti di gimana? Di kadar 2,7 ya, 2,7. Nih, 2,780 di sini. Jadi harus di top cut di situ. Gitu. Nah, kalau sudah eh, kita analisis geostatistik. Kalau tampilan awalnya itu seperti ini ya, histogram. Kemudian kita tambahkan, eh, kita add di sini, yaitu horizontal fan. Kita masukkan, kemudian ini kita pilih arahnya, kita update dulu. Nah, misalnya di sini ya. Nah, horizontal ini kita pilih arahnya. Nah, dalam menentukan arah ini ada dua cara ya. Yang pertama, kita melihat struktur yang paling baik. Yang paling baik itu di mana yang berbentuk seperti ini. Seperti gini. Nah, ini struktur yang bagus. Atau tidak, kita melihat dari arah persebaran titik bornya. Lebih dominan di mana untuk kadar-kadar yang bagus. Nah, ini kan kadar sini nih yang paling bagus nih.
jadi ke arah sana, seperti itu. Setelah itu horizontal sudah kita analisis, sudah kita pilih, kita lanjut ke cross strike. Nah, cross strike ini untuk secara cross ya, secara cross, yang dimana dia harus 90 derajat untuk yang kedua ini. Nah, kalau sudah ditentukan, ini untuk di bahan galian nikel. Kalau di bahan galian lain mungkin ini bisa diubah-ubah untuk menentukannya. Kemudian selanjutnya ke analisis continuity model, yaitu fitting variogram. Nah, fitting variogram ini kita cari bentuk variogramnya seperti ini. Kemudian kita fitting, kena garis variogram ini usahakan dikenakan di eh, titik pertama atau mungkin kalau bisa di semua titiknya. Tapi titik pertama dan kedua saja lebih baik. Begitu juga selanjutnya di fitting selanjutnya sama. Setelah itu lanjut ke analisis KNA atau kriging neckbore analysis. Nah, kriging neckbore analysis ini yang pertama dipilih itu, nah tadi balik lagi ke awal, untuk penentuan blok model bisa dari sini untuk ukurannya. Nah, di sini karena yang paling baik juga 12,5 kali 2. Jadi kita pilih 12,5, 12,5, 2. Nah, sudah kita pilih. Nah, selanjutnya yaitu kriging neckbore analysis sampel. Jadi untuk estimasi itu nanti angka-angka ini untuk menentukan parameter estimasi kita. Cara menentukannya dari sini. Bisa dari sini atau dari sini ya. Caranya yaitu kita lihat nilai yang pertama kita pilih 2 untuk minimum sampelnya dan maksimal itu kita cari di sini. Nah, yang di sini udah mulai stabil kan untuk nilai slope of regression-nya. Jadi kita pilih di 6. Sudah dipilih, kemudian di refine search. Sudah refine search, sudah selesai. Nah, ini nanti parameternya. Ini adalah 1 kali range variogram dan ini 3/4 range variogram. Kemudian sudah. Nah, ini nanti diklik saja use continuity model, diklik, kemudian dimasukkan minimum sampel tadi berapa dan maksimum sampel berapa, kemudian di running di sini. Nah, nanti muncul di sini hasil dari geostatistik kita, correlation koefisiennya berapa. Semakin besar koefisien correlation-nya itu semakin baik untuk analisis geostatistik ya. Nah, begitu juga di kadar lainnya. Setelah itu udah kita ekspor untuk ini ya, untuk variogramnya. Caranya klik di continuity model, kemudian di export, kemudian di save. Nah, ini misalnya variogram primo kita save. Nah, setelah itu sudah geostatiknya sudah selesai, kita lanjut ke estimasi. Nah, estimasi ini ada 3 zona yang kita estimasi. Terserah mulai dari mana, mau dari limonit atau saprolit, itu bebas. Nah, caranya itu estimasi, kita ke blok model, kemudian estimasi, kemudian ordinary kriging. Nah, ini masukkan kadar mode estimasi. Misalnya yang pertama dulu NI, kemudian di apply, dan ini dimasukkan, ditulis saja kembali semua. Nah, oke. Jika sudah di apply, kemudian masukkan komposit yang kita buat tadi, open, kemudian di apply. Nah, ini masukkan constraint-nya, constraint lim misalnya, kita apply. Nah, ini masukkan parameter yang sudah kita analisis di geostatistik tadi. Seperti yang pertama, minimum number of sample ini kita pilih tadi berapa? 5. 2 kan. Cuma dalam kita internal, kita memiliki parameter sendiri. Nah, ini tahapannya. Untuk estimasi pertama, kan dalam estimasi kita sendiri itu menggunakan 4 tahap estimasi supaya tidak ada blok yang tidak terestimasi.
Yang pertama itu setengah dari titik bor atau 2/3 range variogram untuk jaraknya. Nah, 2/3 range variogram ini di sini, 123,42. Kemudian untuk mark search-nya ini, mark search-nya itu dari sini nih, 1234. Nah, 123 tadi itu dimasukkan di ini, maksimum search radius. Nah, ini sampelnya itu 5 berarti kan, minimum sampel 5 untuk tahap awal, untuk tahap yang pertama. Kemudian maksimum sampel kita berpacu pada yang kita pilih tadi 6 misalnya. Kemudian search radiusnya kita berpacu pada di Snowden search range ini yang pertama masukkan, dan maksimum vertikal ini kita mendapatkan dari data mine, dari histogram tadi, histogram data mine. Nah, ini zona, kemudian di display. Nah, misalnya BRK, misalnya lim tadi ya. Nah, ini yang kita pilih geometric main. Dari 13, kita masukkan 13 di sini. Kemudian untuk ellipsoid orientation tuh kita pilih di sini. Nah, ini untuk bearingnya 110, kemudian untuk plunge-nya 0, dan untuk dip-nya 0. Sudah, terus ini semi lanjut karena kita menggunakan dua struktur. Kita pilih struktur yang kedua untuk di input di parameter search parameter di sini. Kita masukkan semua kemudian di apply. Nah, untuk struktur satu itu kita masukkan struktur satu yang di sini. Ini dan ini. Kemudian di apply. Sudah. Begitulah, lanjut begitu sampai 3 kali dengan mengikuti parameter di sini. Parameternya tuh yang kedua untuk minimum sampelnya itu 3, kemudian maksimum sampel tetap 6, dan search radiusnya itu kita lihat di sini di KNA search di maksimum variogram 1, masukkan sini, dan maksimum vertical search-nya tadi yang berpacu di studio RM. Nah, ini masih sama, kemudian di apply sampai 4 kali mengikuti parameter ini, parameter pada Excel ini, 3 dan 1. Nah, kalau sudah terestimasi semua di setiap zona, nanti keluar outputnya report. Cara reportnya yaitu klik blok model, kemudian di report. Nah, ini tulis saja file report, CSV, ini pilih CSV. Nah, ini masukkan kadar-kadar yang mau di report apa saja, kemudian di apply. Muncul, selesai, nanti masuk ke format Excel-nya. Hasil hasil reportnya itu muncul di sini nanti. Nah, kita tinggal paste di sini, kemudian keluar di template ini. Kita cari COG yang berapa untuk, misalnya kita mau produk 1.45. Nah, kita cari COG-nya 1.45. Gitu. Selesai.